Shalom. Perkenalkan, saya Maria Saraswati Dewi dengan NIM 200910302062. Saya Tika Loista Broginting dengan NIM 210810201116. Perkenalkan, nama saya Catherine Sanisi Payung dengan NIM 210810101083. Perkenalkan, saya Ilvivan Leonid dengan NIM 170710101412. Homoseksual. Nah, pasti kita sudah seringnya mendengar kata homoseksual. Nah, namun sebelum itu kita harus mengetahui hubungan seperti apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Nah, menurut Alkitab dari Kejadian 1 ayat 27-28b yang berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus yaitu hubungan antara laki-laki dengan perempuan, bukan hubungan antara laki-laki dengan laki-laki ataupun hubungan antara perempuan dengan perempuan. Nah, namun sekarang ini banyak sekali muncul masalah-masalah terkait homoseksual. Nah, homoseksual ini tersendiri itu terdiri atas dua kata, yaitu homos yang artinya satu atau sama, dan seksual yang artinya hubungan kelamin. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Niazel yang berpendapat bahwa homoseksual yaitu kecenderungan seseorang untuk melakukan perilaku seksual dengan sesama jenis. Nah, disebut gay bila penderitanya laki-laki dan disebut lesbian jika penderitanya adalah perempuan. Nah, dan menurut Alkitab sendiri, homoseksual yaitu hubungan seks yang tidak wajar antara laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan. Nah, di mana ini menghasilkan dosa, kekejian, dan suatu kesesatan karena tidak sesuai dengan Alkitab dan bertentangan dengan etika Kristen. Mengapa homoseksual perlu dibahas? Tujuan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan adalah pandangan Kristen terhadap homoseksual karena tidak baik jika manusia itu seorang diri. Laki-laki diciptakan untuk mempunyai relasi seksual dengan istri dan begitu juga sebaliknya. Dan tujuan relasi seksual dalam pernikahan adalah memiliki anak. Jika homoseksual dibenarkan, maka akan terjadi kepunahan terhadap manusia. Untuk pembahasan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sebab akibat dari homoseksual itu sendiri. Mungkin yang pertama kali dibahas adalah mengenai sebab atau penyebab seseorang menjadi homoseksual. Mungkin yang pertama itu mungkin datang dari faktor internal atau faktor dari diri sendiri, di mana para kaum homoseksual ini lebih suka atau lebih interest terhadap teman-teman sesama jenisnya atau teman-teman sesama laki-lakinya. Dan mungkin itu yang membuat mereka lebih ingin mengekspresikan orientasi seksualnya untuk menjadi seorang homoseksual atau seorang gay. Dan yang kedua mungkin bisa datang ketika mereka masih remaja atau sejak mereka kecil, mereka lebih suka berdandan seperti wanita, mereka lebih suka berpakaian seperti wanita, atau lebih suka bergabung dengan teman-teman wanitanya dan lebih nyaman berteman dengan teman-teman wanitanya. Hal itu yang dapat menjadi pemicu mereka untuk lebih nyaman menjadi seorang wanita, sehingga mereka juga lebih nyaman untuk menyukai seorang pria. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dampak apa saja yang didapatkan oleh para pelaku homoseksual tersebut. Mungkin di sini saya akan membagi menjadi dua, yaitu dampak secara psikis maupun secara fisik. Mungkin yang akan saya bahas pertama yaitu dampak secara psikis. Seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia saat ini masih tabu akan hal mengenai LGBTQ atau bisa kita masukkan sebagai bagian dari gay. Karena masyarakat saat ini masih menganggap tabu menurut mereka karena hal itu tidak normal dan tidak pantas dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sehingga mungkin para pelaku homoseksual akan mendapatkan diskriminasi, akan diacuhkan oleh masyarakat dan tidak dipedulikan oleh masyarakat, dan itu akan mempengaruhi mental mereka sendiri ketika mereka menghadapi masyarakat seperti itu. Selanjutnya yaitu dampak fisik yang didapatkan oleh para kaum homoseksual. Mungkin di sini akan saya jelaskan adalah dampak fisik yang didapatkan oleh para kaum homoseksual yang sudah melakukan hubungan seksual. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena seperti yang kita tahu, hubungan seksual yang dilakukan oleh para kaum gay ini adalah hubungan seksual yang tidak normal, yang tidak seperti pada umumnya. Dan mungkin apabila mereka sering bergonta-ganti pasangan atau melakukan hubungan seksual dengan tidak menggunakan alat pengaman, ini akan memicu resiko terhadap penyebaran virus HIV/AIDS terhadap para pelaku homoseksual yang sudah melakukan hubungan seksual yang tidak normal tersebut. Dan sayangnya walaupun banyak dampak yang sudah saya sebutkan dan sangat berdampak pada diri seseorang, masih banyak bagian dari orang Kristen yang menjadi bagian dari kaum homoseksual atau kaum LGBT. Padahal dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa Tuhan meminta para manusia untuk berpasang-pasangan yang sepadan antara laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Lalu bagaimana sih sikap sebagai orang Kristen dalam menghadapi permasalahan mengenai homoseksual ini? Mungkin akan dibahas selanjutnya oleh teman saya. Sikap orang Kristen mengenai masalah homoseksual. Seperti yang kita ketahui, masalah homoseksual merupakan suatu masalah yang tidak disukai oleh banyak orang, secara khusus orang-orang Kristen. Tetapi, masalah ini penting untuk dibahas dan diketahui, terutama oleh kita orang-orang Kristen.
Dengan tegas, Alkitab menyatakan bahwa homoseksual adalah perbuatan seks yang tidak wajar, karena di dalamnya terdapat pengubaran hawa nafsu yang sangat memalukan. Dan tentunya hal ini tidak akan mendapatkan tempat di dalam kerajaan Allah, karena homoseksual merupakan perbuatan kekejian dan dosa bagi Tuhan Yesus Kristus dan tidak disukai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang terdapat di dalam Imamat 18 ayat 22 yang memberikan wawasan atau pengetahuan kepada bangsa Israel untuk tidak melakukan perbuatan homoseksual seperti yang dilakukan oleh bangsa kafir di Kanaan. Dan Roma 1 ayat 26 mengatakan bahwa perbuatan homoseksual sama halnya dengan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, selaku orang Kristen, kita harus pandai di dalam menyikapi masalah homoseksual. Seperti yang dikatakan oleh seorang ahli yang bernama Earl Wilson, mengatakan bahwa hawa nafsu merupakan sebuah dosa, dan kita selaku orang Kristen harus menghindari perilaku homoseksual seperti kita menghindari suatu perilaku heteroseksual. Dan menurut ahli, tetapi di sisi lain, dalam menyikapi masalah ini, kita selaku orang Kristen harus tetap mengasihi saudara-saudari kita yang melakukan homoseksual, sama seperti Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kita di dalam keadaan apapun. Kemudian, kita selaku orang Kristen, di dalam menyikapi hal tersebut untuk menghindari terjadinya homoseksual, kita dapat melakukan pembinaan dari dalam keluarga, kemudian kita dapat melakukan pembinaan secara rohani, dan dapat melakukan pembinaan dari dalam lingkungan gereja, serta dapat melakukan konseling ataupun ceramah mengenai homoseksual, agar homoseksual tidak terjadi lagi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Sekian video dari kelompok 5, diharapkan video kami bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Shalom.